Kalau selama ini kita kenal Asus dari beberapa line up yang emang udah berada di zona nyaman seperti kayak ZenBook, VivoBook, ataupun ROG, maka dalam beberapa bulan belakangan Asus tuh kayaknya lagi ngeluarin model yang ngutamain portabilitas seperti contohnya kayak ROG Flow Z13 buat urusan gaming. Nah, secara total sih bukan hanya untuk lini gaming aja sebenarnya, tapi untuk konsumer pun Asus mulai buat produk yang portable, terutama buat kita yang butuh urusan komputer sehari-hari dari lininya VivoBook yang memang mengambil tampilan gadget tablet, tapi dengan spesifikasi sebuah laptop. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel sebutkan tadi, bahwa kali ini kita akan membahas lagi laptop Asus yang terbaru dengan mengambil tampilan sebuah tablet, yaitu Asus VivoBook 13 SLED OLED T3300KA. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor Intel Pentium Silver N6000, RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 256GB, integrated GPU Intel UHD Graphic dengan share memori sebesar 1GB, layar panel touchscreen 13,3 inci 10 bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk urusan desain, memang desain lah yang paling mencolok dari laptop tablet ini. Ya, memang itu yang tadi bisa urusan Pichel bilang ya, bahwa laptop ini bisa difungsikan sebagai tablet. Kalau di HP kan dulu kan ada yang namanya phablet gitu ya, yaitu font tablet. Nah, itu kan HP tapi ukurannya mendekati tablet. Nah, kalau ini kita nyebutnya apa ya? Lablet kali ya, laptop tablet gitu ya. Ya, aneh banget, tapi itu secara penamaan aja sih. Jadi secara overall bentuknya memang as it is aja. Kotak dengan sudut-sudut yang membuat khas tablet-tablet kebanyakan. Kalau kita lihat di bagian depannya, nggak ada hal-hal yang spesial di sini. Bahkan nggak ada sama sekali logo Asusnya. Dan memang jika tanpa keyboardnya, maka hanya akan ada layar dan juga bezelnya aja. Tapi untungnya di sisi belakang itu tuh memang nggak sesepi di bagian depan. Pada sisi belakang ini nanti terdapat beberapa aksen berwarna silver di sisi bagian atas, yang dihiasi dengan tulisan-tulisan berwarna hijau Tosca seperti contohnya Wow the World, Slate PC, dan juga Cultural Originator. Dan di bagian kanannya juga terdapat tulisan Asus VivoBook yang tercetak secara vertikal dengan menggunakan glossy finish. Aksen-aksen tulisan hijau ini juga bisa kita temui pada bagian luar dari keyboardnya, yang berfungsi juga sebagai cover layar untuk laptop ini. Kemudian untuk build quality-nya, memang Asus VivoBook ini sendiri juga sudah menggunakan plat aluminium untuk penampang bodinya, yang membuat laptop tablet ini tuh terasa solid dan juga firm, dan hampir nggak kerasa flex sama sekali dalam device ini. Sementara untuk dimensinya sendiri, laptop tablet itu tuh berukuran 30,9 x 19 cm dengan ketebalan hanya 0,8 cm dan bobot sekitar 785 gram. Dengan dimensi dan bobot segini, memang ini berada di level yang tergolong pas untuk sebuah tablet. Kan kita nggak kebayang ya, kalau kita punya tablet sampai lewat 1 kg gitu. Pasti jelas nggak akan nyaman banget untuk kita pakai jangka panjang. Dan terakhir untuk urusan desain adalah I/O port-nya, yang dimana terletak hanya di bagian sisi sebelah kiri saja. Pada sisi ini hanya terdapat satu combo audio port 3,5 mm, dua port USB Type-C 3.2 Gen 2, dan sebuah micro SD card reader. Secara port ini memang Pichel ngerasa agak kurang ya, tergolong terbatas banget portnya. Dan memang hanya ada dua port untuk USB Type-C-nya. Apalagi kalau misalnya USB Type-C ini juga kan salah satunya dipergunakan untuk nge-charge. Jadi mau nggak mau tinggal sisa satu aja nih, port buat dipergunakan transfer data dan juga lain-lain. Belum lagi buat kita memang butuh converter buat beberapa device yang pakai USB Type-A. Tapi ya memang mau nggak mau, karena ini harus dikorbankan untuk urusan portabilitas. Jadi mau nggak mau antara milih device-nya portnya banyak atau device-nya portable. Di bagian layar, laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan Asus OLED Display Panel dengan glossy finish yang berukuran 13,3 inci dan memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate 60Hz plus juga response time sebesar 0,2 milisecond. Panel layarnya sendiri juga diproduksi oleh brand Samsung dengan kode SDC4169 atau ATNA 33XC21-0 yang memiliki color depth 10 bit. Dan juga ada color akurasi yang Pichel bisa bilang sangat bagus, yaitu 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan 96% Adobe RGB. Layar juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 550 nits dengan kontras rasio hingga 100 juta berbanding 1. Jadi ini udah langsung mendapatkan sertifikasi HDR memang.
Nah, kalau dari setup yang diberikan Asus untuk layar laptop ini sendiri, Pichel bisa bilang kalau spesifikasinya memang oke banget untuk layarnya. Akurasi warna, plus juga tingkat kecerahan yang tinggi, dan plus juga mendapatkan VESA Certified Display HDR True Black 500, memastikan tingkat kepekatan warnanya tuh menjadi lebih mantap banget. Nggak sampai di situ aja, karena memang ada juga beberapa sertifikat lain yang melekat, seperti contohnya Pantone Validate yang sudah tersemat pada display panel laptop ini, sebagai jaminan akurasi warna yang disajikan layar laptop ini. Jadi sudah dipastikan kalau memang device ini bakalan cocok banget sebenarnya untuk kualitas layarnya untuk dipergunakan oleh teman-teman yang memang bergerak di bidang desain dan sangat banget bergantung pada hal-hal seperti ini. Selain sanggup juga menghasilkan produksi gambar dan warna yang gokil banget, response time-nya memang juga yang udah Pichel bilang tadi di bawah 1 millisecond mampu membuat layarnya ini menampilkan visual dengan gerakan-gerakan yang cepat. Buat kita mungkin ketika kita melihat gambar itu benar-benar gambarnya nggak ada trailing ataupun ghosting. Response time ini juga memang lebih cepat 50 kali dibandingkan dengan LCD display laptop-laptop kebanyakan yang memang rata-rata masih mempergunakan response time 10 hingga 25 millisecond saja. Terus pasti ada yang langsung nanya nih, jadi bisa dipakai main game nggak bang? Gitu ya. Sabar Fernando. Nanti kita bahas juga. Jadi pantengin aja videonya nih sampai selesai ya. Dan nggak sampai situ juga untuk urusan layar, memang Asus OLED display ini juga sudah mengantongi sertifikasi Low Blue Light dari TUF Rainland yang sudah mereduksi cahaya biru yang dihasilkan dari layar laptop hingga 70%. Sehingga kesehatan mata pengguna laptop ini, khususnya buat kita yang mungkin tujuin buat pakai anak-anak gitu ya, bisa jauh lebih terjamin. Ya meskipun begitu, memang terlalu sering mantengin layar laptop juga nggak bagus sih buat kesehatan mata. Jadi gunakanlah laptop secara bijaksana juga ya. Sedangkan untuk membalut layarnya, terdapat bezel layar yang Pichel rasa masih agak tergolong tebal lah, dengan ukuran layar yang segini, yaitu dia bezelnya 1 cm di sisi atas dan bawah, dan 0,6 cm di sisi kiri dan kanan. Dan kemudian sebagai penopang layarnya terdapat juga sebuah stand attachable pada paket penjualannya, yang bisa dipasangkan dengan mudah pada bagian belakang dari layarnya. Dan ini menggunakan sistem tempel gitu ya, pakai magnet. Pichel sendiri sih lebih prefer yang sudah langsung unibody gitu sih, karena biar lebih fleksibel aja, kayak mirip-mirip brand sebelah. Kemudian di bagian input device, laptop ini sendiri juga setidaknya memiliki 3 input device dan 1 security input. Yang pertama yaitu adalah keyboard, di mana Asus masih kita harus apresiasi karena menyematkan laptop ini dengan mekanisme keyboard plug and play pada laptop tablet ini, di mana keyboardnya ini bertipe chiclet dengan keycaps yang cukup besar berukuran 1,9 cm dan berwarna hitam dengan font berwarna putih. Key travelnya berada di 1,4 mm yang Pichel bisa bilang terkesan agak pendek. Tapi meskipun begitu, feel mengetiknya masih kerasa tactile dan suara yang dihasilkan masih tergolong normal. Nggak berisik, tapi juga memang nggak terlalu senyap-senyap amat. Sayangnya sih keyboardnya ini sendiri tidak dilengkapi dengan backlight, jadi agak susah kalau misalnya kita pakai kepada tempat-tempat yang agak remang-remang ataupun yang tergolong minim cahaya. Menurut Pichel sih agak nanggung ya, fiturnya nggak disematin backlight, karena di beberapa kompetitor bahkan sudah ada fitur ini langsung pada keyboard detachable-nya gitu. Jadi, aduh, cuma tinggal tambahin light, harusnya goks ini. Oh ya, buat yang penasaran gimana feedback suara keyboardnya, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari keyboard Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300KA. Check this out. Selanjutnya untuk yang kedua adalah touchpad, di mana ini memiliki bentuk yang Pichel bisa bilang tergolong lebar banget dan ditempatkan di tengah-tengah area palm press-nya. Ukurannya ini sebesar 12,8 x 6,4 cm dan diklaim Asus memiliki ukuran 50% lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran touchpad pada laptop-laptop kebanyakan. Permukaan touchpad-nya juga halus dan memiliki warna yang sama dengan area sekitarnya. Dan feedback-nya juga tergolong cukup clicky dengan suara yang nggak terlalu senyap-senyap amat. Nanti touchpad-nya ini bisa kita nonaktifkan menggunakan tombol F6. Masih fleksibel lah kalau misalnya kita, apalagi yang sering-sering keganggu gitu ya. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara feedback dari touchpad Asus VivoBook 13 Slate OLED 3300KA. Input device yang terakhir yaitu layarnya sendiri, di mana seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi bagian layar, bahwa display panelnya ini menggunakan touchscreen, yang memang juga sudah support hingga 10 titik sentuh. Touchscreen-nya sendiri juga bisa digunakan cukup dengan jari kita saja. Dan yang menariknya sebenarnya, kalau di factsheet yang Pichel terima, itu laptop tablet ini sendiri tuh dilengkapi dengan stylus pen Asus yang 2.0. Tapi setelah Pichel otak-atik di kardusnya, pennya ini sendiri tuh nggak ada dalam paket penjualannya. Entah memang nantinya nggak dapat dalam paket penjualannya atau enggak, Pichel kurang tahu. Jadi, mungkin kita harus tanya, Asus gimana? Gitu.
Selain itu juga laptop tablet ini bagusnya masih dilengkapi dengan sebuah security input berupa fingerprint sensor yang diletakkan di bagian atas dari layar laptopnya. Sensor ini tergolong akurat dan juga sangat membantu banget sebagai tambahan kenyamanan dan juga keamanan untuk laptop ini selain sekedar password ataupun PIN yang sudah kita pasang. Nanti kita tinggal login aja via Windows Hello dan harusnya akan sangat mempermudah dalam login kita. Untuk urusan performa, laptop ini sendiri ditenagai dengan prosesor Intel Pentium Silver N6000 dengan arsitektur 10 nanometer yang memiliki total 4 inti, yaitu 4 inti fisik dengan tanpa inti virtual, serta TDP sebesar 6 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 1,1 GHz dengan boost maksimum sebesar 3,3 GHz. Dan secara operating system pun laptop ini juga sudah menggunakan Windows terakhir, yaitu Windows 11 dengan build number 22.000.675. Dan waktu kita coba cek, nggak ada aplikasi juga nih ataupun fitur-fitur yang memang tambahan untuk adjust akan performa laptop tablet ini. Namun untuk memastikan bahwa performanya maksimum, maka kita akan melakukan pengujian dengan cara tetap hubungkan kepada arus listrik. Dan pengujian pertama dengan aplikasi Cinebench yaitu Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 1648 poin untuk CPU multicore dan 680 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 2,42 kali. Dan kemudian untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini melakukan skor rata-rata 730 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk running test BBA di aplikasi Blender, maka laptop ini dapat menghasilkan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 28 menit 48 detik untuk CPU test dan 31 menit 31 detik untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Skor yang didapat adalah 6.279 untuk esensial, 3.917 untuk productivity, dan 2.224 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 2.721. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya menggunakan integrated GPU, yaitu Intel UHD Graphic yang memiliki 32 execution unit dengan sharing memory default sebesar 1 GB yang akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Dan seperti biasa untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor sebesar 386 dan CPU skor sebesar 1483, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 434. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes dengan gaming. Dan berhubung laptop ini tuh hanya dilengkapi dengan integrated GPU dan juga speknya kayaknya nggak akan cukup buat nge-gaming, jadi sebagai penyesuaian Pichel set resolusi layarnya menjadi HD atau 1280x720 dan Pichel agak setting-setting lah semuanya agar minimal gitu ya, paling enggak bisa mencapai targetnya sih 60 fps. Atau Pichel nggak muluk-muluk deh, kalau bisa 30 juga udah bagus. Dan yang pertama yaitu GTA 5. Dan dengan resolusi 1080x720 dan setting normal, average frame rate di 5,6 dengan maksimum 13,1 dan minimum 0,2 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 10,5 dengan maksimum 29,4 dan minimum 0,6 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1080x720 dan setting fastest, average frame rate di 14,3 dengan maksimum 31,4 dan minimum 2,9 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 10,2 dengan maksimum 21,6 dan minimum 0,4 fps.
Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 3,7 dengan maksimum 6,1 dan minimum 0,4 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 61,8 dengan maksimum 115,6 dan minimum 2,2 fps. Dan terakhir Genshin Impact dengan resolusi 1080x720 dan setting lowest, average frame rate di 16,3 dengan maksimum 60,1 dan minimum 2,6 fps. Selanjutnya, Pichel juga tes rendering dengan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 16 menit 23 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 256GB dari Western Digital. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel menggunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 2,5GB per second untuk membaca data, dan 972MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4KB dengan 1 task 1 thread, ada di 29,0MB per second untuk membaca data, dan 56,0MB per second untuk menulis data. Nah, jadi gimana? Teman-teman, sudah menjawab pertanyaan nggak yang tadi? Bisa dipakai main game atau enggak gitu ya? Nah, menurut Pichel, ini sama sekali enggak. Laptop tablet dari Asus ini memang bukan buat itu peruntukannya. Dan juga melihat performa yang synthetic benchmark ataupun yang bahkan rendering, itu kelihatan banget bahwa performa merupakan titik lemah dari device ini. Walaupun secara layar memang ini menawan gitu ya, namun untuk urusan performa sayangnya sangat timpang banget. Sehingga layarnya ini tuh nggak bisa dimaksimalkan dengan sempurna buat untuk desain. Jadinya ya mentok-mentoknya mau nggak mau ya buat konsumsi konten aja. Sayang beribu sayang sih menurut Pichel, karena potensi device ini langsung ngedrop banget. Kemudian di bagian cooling system, laptop ini sendiri menggunakan native cooling system dengan sistem fanless. Hal ini memang dimungkinkan oleh karena adanya penggunaan CPU Intel Pentium Silver N6000 yang hanya butuh daya cuma 6 watt aja. Jadi memang beneran kayak tablet konvensional gitu. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel tes laptop ini tuh di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Dan nggak lupa juga kita tetap menghubungkan kepada arus listrik untuk menjaga stabilitas performa laptopnya. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh berada di angka 14,6% dengan frekuensi yang berada di 1,0 hingga 2,6 GHz, yang memang sesekali masih spike ke 3,4 GHz. Untuk yang dipergunakan juga berada di rata-rata 4,3 watt dan suhu yang berada di rata-rata 56 derajat Celcius. Dan nggak sampai situ aja, karena saat kita stress test dengan Idle 4, maka peak performance-nya tuh langsung naik dan frekuensinya menyentuh di 3,1 GHz dan power hingga ke 10 watt dengan suhu inti hingga ke 78 derajat Celcius. Peak performance-nya nanti hanya bisa bertahan sekitar 40-an detik aja, dan kemudian dayanya langsung ngedrop ke 6,9 watt dan suhunya berada di rata-rata 65 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya masih naik turun dari 0,9 hingga ke 1,8 GHz. Jadi udah langsung thermal throttling, guys. Selanjutnya untuk temperatur bodi laptopnya juga, kali ini Pichel melakukan pengukuran di area layar yang menjadi main body untuk laptop tablet ini. Dan dalam kondisi stress test yang tadi, maka bodi laptop ini tuh memiliki panas rata-rata di 35 derajat Celcius dan titik terpanas di 38 derajat dan terendah di 31 derajat Celcius dengan titik terpanas pada daerah layar pada bagian atas. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini tuh berada terfokus di hampir semua area bagian belakang. Pada area ini tuh suhu panasnya mencapai rata-rata 35 derajat dengan titik tertinggi di 38 dan terendah di 32 derajat Celcius. Untuk itu, Pichel sarankan laptop ini jangan terlalu digeber karena bodinya bakalan berasa panas banget dan nggak akan nyaman kalau kita pegang. Sayang juga kan kalau model tablet begini cuma kita taruh di meja aja karena tangan kita kepanasan megangnya. Di bagian audio, laptop tablet ini sendiri dilengkapi dengan quad stereo speaker yang dituning oleh Dolby Atmos. Speakernya ini terletak di sisi-sisi layar dari laptopnya ini. Dan saat speakernya ini kita uji di volume maksimum, maka dia tuh dapat menghasilkan suara di rata-rata 94,5 desibel dengan maksimum hingga ke 98,3 desibel. Suaranya Pichel bisa bilang, ya biasa aja. Secara volume sih memang kenceng banget, tapi ya tone-nya itu terkesan flat dan juga agak kering lah gitu. Namun setidaknya kalau kita pergunakan di luar, maka bisa bermanfaat buat dipakai konsumsi konten rame-rame. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari laptop Asus VivoBook 13 LED OLED T3300KA.
Untuk kamera, laptop tablet ini sendiri juga dilengkapi dengan 2 buah kamera di sebagian depan dan juga di bagian belakangnya. Pada kamera depan, setupnya menggunakan kamera 5 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30fps atau foto sebesar 2560 x 1920 piksel. Sementara untuk kamera belakangnya, Asus melengkapi dengan setup 12 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30fps atau foto dengan resolusi 4096 dikali 3072 piksel. Hasilnya gimana? Pical bisa bilang mirip-mirip lah dengan kamera-kamera handphone yang berada di kelas menengah. Hasilnya bagus di tempat yang melimpah cahaya, dan memang bakalan banyak noise juga kalau misalnya di tempat yang agak remang-remang. Tapi untuk foto, Pical bisa bilang ini lumayan banget hasilnya. Daripada penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus VivoBook 13 LED OLED T3300KA. Check this out. Ya, ini dia hasil dari kamera VivoBook 13 LED OLED T3300KA ini dengan setting 1080p 30fps ya teman-teman. Ini juga bisa kameranya bisa ngambil foto sampai 4,9 megapiksel atau 2560 920 16:9. Tapi ini untuk kamera depan ya. Laptop ini atau kita bisa bilang tablet atau laptop tablet lah pokoknya. Dia juga punya kamera belakang. Ya biar teman-teman lihat. Nanti kita switch ke kamera belakang. Kita lihat gimana hasilnya. Tapi kalau untuk kamera depannya lihat ya teman-teman, ini terang banget. Kebetulan depan Jalox juga lagi ada as usual softbox. Tapi asli terang banget. Tapi kalau secara wide angle ini enggak ya, nggak terlalu lebar ya. Ini standar aja, nggak lebar-lebar banget. Tapi emang tuh buset, overexposure-nya cihuy banget. Tapi ya cukup lah kalau cuma buat video call segala macam bla bla bla. Ini udah cukup banget ya. Tapi memang warna kulitnya jadi tidak natural karena jadi banyak mengkilat-mengkilatnya. Oke, kita coba sekarang tes kamera belakangnya. Check it out. Nah, oke guys, ini sekarang kita ada di kamera belakangnya ya. Berapa? 12 megapiksel ya. Kita coba tes deh buat ngambil gambar. Ini Jalox balik ya. Kita ke meja. Nah, ini udah banyak, ada Hot Wheel 2 biji. Oke, kita cek. Nah, dia fokusnya bisa ya, kita bikin manual fokus ya. Nah, tuh ada si T-Rex di ujung sono. Kita lihat apa bisa bokeh. Ya, lumayan. Jadi ada kamera depan, kamera belakang, beneran kayak tablet sih. Ini mah bukan jadi kayak laptop ya. Nanti Jalox kasih juga hasil contoh-contoh foto. Tadi udah ada beberapa foto yang sudah Jalox ambil. Nanti habis ini kita show foto-fotonya. Oke? Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop Asus VivoBook ini sendiri dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel dengan kode Intel Wi-Fi 6 AX201 yang sudah support Wi-Fi 6 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Jadi nggak usah khawatir kita kemana-mana, tinggal pakai Wi-Fi. Cuma lebih bagus lagi sebenarnya kalau ada 4G atau 5G-nya ya, biar bisa benar-benar portable. Di bagian baterai, laptop tablet ini sendiri memiliki baterai dengan kapasitas 50.000 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan scanner Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 11 menit dari 100 hingga ke 20% baterainya. Kalau dari segi penggunaan, baterainya ini bisa bilang tergolong masih oke. Sampai ke 20% aja bisa bertahan sekitar 6 jaman. Apalagi kalau kita push lebih jauh sampai contohnya kayak level 5% gitu ya. Harusnya bisa lah 8 jam itu. Atau buat pemakaian dari pagi sampai sore. Hal ini memang sedikit banyak kontribusi dari prosesornya yang membutuhkan daya yang nggak terlalu tinggi.
Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini pun juga dapat bertahan selama 3 jam 7 menit dari 100 hingga 7% baterainya. Ya walaupun panjang durasinya, tapi tetap aja ya, nggak bisa diandelin buat gaming-gaming kelas berat ataupun kelas menengah. Teman-teman udah lihat tadi kan hasilnya. Sedangkan untuk pengisian daya, nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt via port USB Type-C-nya. Dan nanti untuk pengisian dayanya dari 15% hingga ke 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 44 menit dalam kondisi laptop tablet sedang tidak digunakan. Terakhir untuk kemampuan upgrade, di mana sayangnya Pichel nggak bisa ngasih banyak informasi terkait dengan kemampuan upgrade dari laptop tablet ini. Karena laptop tablet ini tuh didesain bener-bener seperti tablet pada umumnya yang menggunakan konsep unibody. Dan menurut bocoran pun nggak ada hal sama sekali yang bisa di-upgrade dari laptop tablet ini. Jadi apa yang kita beli, itulah yang akan kita pergunakan selama masa hidup device ini. Jadi, aduh. Ya, begitulah sebenarnya ya dampak negatif dari hadirnya desain yang cakep dan juga tipis begini. Yaitu memang nggak ada sama sekali ruang untuk opsi upgrade-nya. Overall, menurut data pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook 13 OLED T3300KA adalah laptop tablet level consumer yang bisa menjawab kebutuhan computing dari teman-teman sekalian. Terutama untuk computing ringan dari segi display ya. Ingat ya, display. Dengan hadirnya layar OLED memang jadi nilai jual utama dari device ini. Semua gambar, video yang dihasilkan itu terlihat kontras dan bakal beda jauh banget sama layar-layar yang ya layar laptop normal, lewat. Sementara untuk sisi dapur pacunya di sini yang Pichel bisa bilang jadi titik terlemah dan juga bottleneck dari device ini. Memang sih ini kayak gimana ya, buah si malakama lah. Dengan device yang punya spek kenceng, biasanya tuh kan punya tendensi ataupun konsekuensi panas berlebih dan juga daya tahan baterai yang bakal pendek banget. Tapi kalau memang ngincer device yang adem dan juga daya tahan baterainya yang bagus, jelas performa lah yang bakal dikorbanin. Seperti contohnya device ini. Untuk harganya sendiri, berdasarkan factsheet yang Pichel terima, laptop ini sendiri akan dibanderol dengan harga mulai dari 10 jutaan. Harga yang oke banget lah buat entry level, terutama dengan fitur multimedia yang ditawarkan. Minimal bisa lah kita buat office-office ringan ataupun nge-zoom dimanapun dengan kualitas webcam yang menawan. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek aja ya di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita dari belakang Rene Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gimana kalau tablet begini? Coba minimal i5 gitu ya. Ini cakep i5 sama 4G lah.